Kawan-kawan, hari ini banyak orang menilai kalau korupsi di negeri ini semakin meningkat. Penilaian ini tidak salah, namun cenderung keliru. Sebab bisa jadi yang membesar bukan penyakit, namun cahaya yang meneranginya. Ini seperti sebuah rumah tua yang selama bertahun-tahun menyimpan rayap di balik dinding. Ketika dinding dibongkar, orang mulai melihat rayap yang tersembunyi. Semakin banyak perkara yang terbongkar, tidak berarti korupsi sedang meningkat. Bisa jadi penegakan hukum sedang bekerja lebih dalam daripada era sebelumnya. Ini bisa dijelaskan melalui konsep availability heuristic yang dikemukakan Daniel Kahneman dalam Thinking Fast and Slow. Menurut Kahneman, semakin sering satu peristiwa muncul dalam headline media, makin besar pula kecenderungan orang menilai peristiwa tersebut sering terjadi. Padahal, yang meningkat adalah pengungkapan kasusnya. Berdasarkan data, pada 2025, KPK berhasil menangani 439 perkara, sebanyak 112 kasus masuk tahap penuntutan, dan 118 orang ditetapkan tersangka. Ingat, sebagian besar perkara ini adalah kasus lama sebelum era pemerintahan Prabowo. Karena dalam periode awal Presiden Prabowo, Kejaksaan dan KPK menangani sedikitnya 43 perkara besar, mulai dari dugaan korupsi tata kelola timah, tata kelola minyak mentah, produk kilang Pertamina hingga korupsi pejabat kementerian. Di saat yang sama, kepolisian memperkuat penanganan kasus korupsi lewat pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Disinilah publik harus berhati-hati. Jangan sampai kita terjebak menjadikan satu kasus sebagai pertandingan antar lembaga, apalagi menvonisnya sebagai perseteruan. Ketika institusi A sedang mengusut kasus di institusi B, lantas keesokan harinya institusi B mengusut kasus di institusi A, atau yang ramai di media, polisi versus kejaksaan dibantu TNI. Namun yang harus kita lakukan bukanlah bersorak untuk salah satu institusi sembari merendahkan institusi lainnya. Sebaliknya, yang harus dilakukan adalah memastikan apakah proses hukumnya itu berjalan adil, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya, rakyat membutuhkan negara yang bersih. Selama setiap dugaan korupsi diproses sesuai hukum, tanpa melihat jabatan, kedekatan, maupun afiliasi politik. Itulah semangat yang patut dikawal bersama. Jangan menjadi pendukung institusi tertentu. Jadilah pendukung Indonesia yang bebas dari patologi korupsi. Negara yang bersih tidak dibangun oleh satu lembaga, melainkan sistem yang berani mengoreksi dirinya sendiri, dan masyarakat yang terus mengawalnya secara kritis. Itulah sebabnya, menjadi pro pemberantasan korupsi jauh lebih penting daripada menjadi pro institusi. Itulah salah satu bagian dari wujud bagaimana kita memperjuangkan national interest atau kepentingan nasional, kepentingan bersama untuk Indonesia yang lebih baik dan maju ke depannya.